Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman sudah mencoba menggunakan interaksi-interaksi dasar yang bisa teman-teman pakai di HTML menggunakan JavaScript. Nah, jadi mulai di video kali ini kita akan mulai membahas mengenai dasar-dasar dari pemrograman JavaScript gitu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai variables dan juga data types di sini. Jadi kita langsung aja masuk ke yang pertama itu adalah variable gitu. Sederhananya variable itu adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data gitu. Jadi di video sebelumnya juga teman-teman udah lihat tuh saya menggunakan var, kemudian ada sesuatu x misal kalau salah saya menggunakan var x kemudian halo atau selamat datang gitu ya. Nah, itu adalah variabel gitu. Nah, kemudian jadi untuk struktur atau susunan dari variabel itu kita akan langsung praktekkan aja ya. Jadi teman-teman coba buka, maksudnya teman-teman buat di sini JS Variables and Data Types folder, kemudian isinya script JS-nya aja gitu. Jadi kita akan mungkin untuk beberapa video ke depan kita akan stop buat file kayak gini. Jadi ada index dan script karena pada dasarnya di sini tuh kosong gitu. Untuk HTML ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung buat script. Kemudian kita setiap mau mencoba atau melakukan praktek, kita akan menghubungkan dengan file yang indeks ini. Jadi indeks yang paling luar kita akan mengganti bagian sini setiap kita akan melakukan praktek gitu. Jadi di sini untuk yang JS variables and data type, teman-teman bisa slash kemudian masuk ke JS JS variables and data types. Kemudian dalamnya ada script gitu. Jadi di sini teman-teman SRC-nya kita akan menggunakan maksudnya file HTML kita akan gunakan dari file yang paling luar ini. Jadi yang di luar nggak masuk ke dalam folder, kita akan gunakan itu. Kemudian scriptnya kita masukkan di dalam folder seperti ini gitu. Jadi yang index ini kita save. Kemudian kita akan run uh, web server untuk file index.html ini. Nah, karena ini source-nya udah, kita bisa masuk ke CS-nya. Kemudian di sini juga kita tidak akan bekerja dengan ataupun tidak akan bekerja dengan HTML-nya dulu gitu. Jadi kita akan pergi ke menggunakan inspect di sini. Nah, kita akan berhubungan dengan console yang di sini atau inspect yang di sini. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu di contoh video sebelumnya juga untuk variabel itu dimulai dari dengan var, kemudian x, kemudian di sini halo. Oke, jadi teman-teman udah lihat bentuk script atau susunan yang kayak gini ya. Jadi ada var, x, kemudian halo gitu. Nah, jadi susunan atau struktur dasar dari variabel itu pertama adalah ada var, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Jadi misal di sini ada x gitu. Kemudian sama dengan di sini ada nilainya gitu. Jadi urutannya adalah var, ini wajib gitu. Ada var, kemudian nama variabel, kemudian di sini nilai dari variabel itu sendiri. Atau teman-teman juga bisa melakukan langsung gini dulu, var x gitu. Jadi untuk ini tuh namanya deklarasi dan inisiasi. Jadi pada dasarnya kita mendeklarasikan dulu atau bisa bilang menciptakan sebuah variabel. Variabel nama variabelnya itu adalah x gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah inisiasi. Jadi kita menginisiasi atau bisa bilang initiate atau bersiap-siap. Jadi variabel x itu kita letakkan di uh, mesin gitu. Jadi kita munculkan di mesinnya dulu gitu. Jadi itu yang namanya inisiasi. Kemudian ada yang namanya assignment atau uh, apa ya dalam bahasa Indonesia? Intinya assignment atau menempatkan gitu. Nah, untuk menempatkan itu adalah misal var y sama dengan ini adalah nilai. Nah, ini itu juga yang disebut dengan assignment gitu. Oh, sorry. Nah, jadi ini yang namanya assignment atau kita mengisi variabel yang sudah kita buat itu namanya assignment gitu. Jadi ini adalah nilai. Nah, di sini ada var. Nah, ini. Jadi gitu cara paling sederhana dalam membuat variabel beserta isinya atau beserta nilainya. Sebetulnya di dalam JavaScript juga ada yang namanya let. Jadi teman-teman bisa pakai kayak let, kemudian a sama dengan ini Budi gitu. Kemudian ada juga namanya const. Misal k sama dengan
Nah, di sini kita teman-teman juga bisa lakukan pakai let dan a. Ini sama kayak variabel, tapi penjelasan kenapa ada tiga, ada var, let, dan const itu akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu. Maksud dari const, let, dan var itu apa bedanya. Nah, untuk sekarang, untuk awal-awal kita akan menggunakan var dulu gitu. Yang mana var artinya variabel gitu sederhananya. Jadi uh, kita bisa melakukan apa namanya? Memunculkan atau membuat variabel dengan cara seperti ini gitu. Jadi var x itu untuk melakukan deklarasi dan inisiasi, atau teman-teman bisa langsung deklarasi plus inisiasi eh deklarasi dan inisiasi plus assignment. Jadi kayak teman-teman tuh langsung gitu, langsung melakukan. Oke, bentar. Ini kita view, kita wrap biar dia jadi satu halaman ya. Oke. Oke, nah di sini teman-teman namanya melakukan deklarasi dan inisiasi plus assignment. Jadi langsung memasukkan nilainya gitu. Atau kalau misal teman-teman di sini ada var x tuh. Kalau teman-teman bisa melakukan ini assignment tuh gini juga. X sama dengan ini assignment gitu. Jadi ini namanya assignment gitu. Jadi ada dua cara gitu untuk membuat variabel. Nah, kemudian kita lanjut ke presentasinya. Jadi itu yang namanya variabel dan strukturnya. Kemudian di sini ada rules atau aturan-aturan dalam penulisan variabel. Yang pertama, variabel tuh nggak bisa spasi. Kemudian variabel nggak bisa diawali dengan angka. Tapi bisa kalau teman-teman taruh angka di tengah atau di akhir dari nama variabel gitu. Kemudian teman-teman juga bisa pakai simbol. Kemudian di sini ada snake case dan juga camel case gitu. Kayak kita akan coba dulu, kita coba misal spasi nih. Var ini pakai spasi sama dengan nilainya. Tuh, teman-teman lihat di sini ada error. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pakai spasi gitu untuk penamaannya. Kemudian nggak bisa juga diawali angka misalnya angka. Nah, ini juga nggak bisa. Teman-teman nggak bisa melakukan ini. Oke, kita akan agak besarin ya. Nah, di sini teman-teman nggak bisa kayak gini, nggak bisa menggunakan angka dulu. Tapi kalau angkanya di belakang, kita bisa bisa gitu. Misal angka satu satu gitu. Teman-teman bisa pakai angka kalau diletakinnya di akhir atau di tengah gitu. Kalau di tengah juga bisa. Kemudian pakai simbol. Teman-teman juga bisa pakai simbol di awal pun bisa. Misalkan dolar, kemudian dolar gitu. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian di sini ada yang namanya snake case dan juga camel case gitu. Nah, apa sih snake case dan camel case? Jadi snake case tuh gini. Snake case itu bentuk penulisan variabel yang mana kita menggunakan underscore pada setiap spasi gitu. Jadi kita misal membutuhkan spasi. Misalkan login underscore kemudian login input gitu. Kemudian di sini misalkan seperti yang teman-teman tahu ada yang namanya prompt gitu. Prompt masukkan gitu. Nah, jadi gini, variable login input. Teman-teman lihat di sini login input dia ada underscore pembatasnya. Nah, itu cara seperti ini tuh disebut dengan snake case gitu. Kemudian misal login input kan, nah itu dilanjut. Nah, setiap lanjutannya kalau pakai spasi itu teman-teman ganti pakai underscore. Itu namanya snake case. Nah, kemudian jadi snake case. Nah, kemudian ada yang namanya camel case. Jadi camel kalau teman-teman tahu kan dia ada punuk tuh. Nah, jadi pembuatannya itu kita buat kayak punuk, misal login input. Nah, prompt masukkan gitu. Nah, jadi setiap diawalinya dengan huruf kecil kapital, kemudian setiap spasinya dia nggak ada spasi tapi diganti dengan uh, huruf kapital untuk huruf selanjutnya gitu. Nah, ini untuk lanjutannya juga sama. Eh, setiap spasi itu diganti dengan huruf itu sendiri jadi kapital gitu. Ini namanya camel case. Nah, untuk JavaScript itu yang umum ataupun bisa dibilang unwritten rules. Jadi aturan tidak tertulis itu semua developer setuju
JavaScript bagusnya pakai camel case gitu. Jadi kita bisa yang bagus tuh gini. Walaupun kita bisa pakai snake case, kita bisa pakai langsung tanda lain misalkan y apa ya tadi dolar x gitu. Kita bisa kayak gini tapi para developer JavaScript itu setuju kalau yang bagus tuh gini gitu. Nah, kalau yang snake case itu contoh Python, mereka tuh gini. Bahasa pemrograman Python mereka pakainya snake case karena Python itu sendiri kan ular ya. Jadi itulah kenapa mereka setuju pakai snake case gitu. Enggak sih, bukan itu juga alasannya, tapi ya programmer Python tuh setuju snake case. Nah, kalau JavaScript kita kita yang pakai JavaScript tuh pakainya camel case gitu. Oke, jadi itu untuk variable rules. Kemudian di sini ada yang namanya reserved variable atau variable-variable yang udah direservasi atau udah dipakai. Jadi di sini ada daftar-daftar tulisan-tulisan atau nama-nama variable yang teman-teman enggak bisa pakai. Jadi teman-teman enggak bisa pakai nama-nama di sini untuk penamaan variable teman-teman. Alasannya apa? Karena nama-nama di sini itu adalah perintah-perintah yang udah dibuat di bahasa JavaScript sendiri gitu. Jadi kayak sebagai contoh var, kita nggak bisa ngasih nama variable var gitu. Nah, teman-teman lihat di sini nggak bisa gitu. Karena ya var ini itu adalah bisa bilang kode atau perintah yang mengkodekan si JavaScript. Oh, ada var, kemudian selanjutnya ada tulisan. Nah, berarti tulisan yang di sini itu adalah nama variable karena di sini ada var. Begitu juga dan lainnya misalkan if, teman-teman lihat juga di video sebelumnya if misal kita buat var if, nah kita nggak bisa buat kayak gini juga gitu karena if sendiri itu udah dipakai oleh JavaScript itu sendiri gitu. Jadi tapi di sini teman-teman nggak usah diapalin, jadi teman-teman tinggal jadi teman-teman bisa nanti di video-video selanjutnya kita akan pelajari nama-nama yang udah dipakai di sini. Jadi kayak misal function, di sini ada function, ada for, ada if juga di sini dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari itu fungsinya apa dan kenapa kita nggak bisa pakai nama-nama yang ada di sini untuk nama variabel kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah data types. Jadi variabel itu adalah wadahnya. Kemudian wadah itu berisi nilai. Nah, nilai itu tipe-tipenya ada macam-macam. Jadi variabel itu kan isinya nilai atau data. Nah, data itu tipe-tipenya macam-macam. Jadi ada 5 di sini. Di dalam JavaScript ada string, ada numbers, ada boolean, object, dan array. Di sini kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama ada string. Nah, sebenarnya untuk string sendiri itu yang teman-teman udah coba juga dari kemarin-kemarin. Ini gitu. Jadi, misalkan string gitu. Dan ini adalah string. Jadi pada dasarnya string itu adalah teks gitu. Sederhananya string itu adalah teks dan untuk teks itu selalu diawali dengan tanda petik. Teman-teman bisa pakai uh, petik 1 ataupun ini adalah string petik 2. Teman-teman juga bisa pakai petik 2 gitu untuk penamaan stringnya gitu. Jadi ini adalah yang namanya string atau teks gitu. Kemudian selanjutnya ada numbers gitu. Nah, untuk numbers itu ya angka gitu. Jadi kita bisa juga misal di sini angka. Kemudian kita bisa isi 10, 1, 2, 3, 4 dan angka-angka lainnya gitu. 1999, 1999 dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam angka itu kita kan kadang butuh desimal gitu. Nah, di sini ada kita juga bisa misal 9,4 gitu. Jadi untuk desimal komanya itu pakai titik ya, bukan pakai koma, beda. Kita pakainya titik gitu. Jadi itu yang namanya angka gitu. Kita bisa masukin angka kayak gini atau misal teman-teman butuh bilangan desimal juga bisa pakai titik gitu. Jadi itu yang namanya numbers gitu. Ini numbers. Kemudian selanjutnya adalah boolean. Nah, boolean itu yang teman-teman lihat di video interaksi. Jadi teman-teman lihat ada tulisan true dan juga false. Misal ini benar, itu adalah true. Kemudian ada variabel salah atau false gitu. Jadi ini boolean itu ada dua, ada true dan false gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengindikasikan benar atau salah gitu. Eh, untuk
contohnya atau itu nanti kita akan praktikan di video-video selanjutnya. Tapi yang penting teman-teman tahu ada yang namanya true dan false atau benar dan salah gitu. Jadi eh, teman-teman tahu di sini itu dalam pemrograman itu ada eh, benar dan salah gitu. Jadi untuk pencabangan dan lain sebagainya itu akan kita bahas di video selanjutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada objek gitu. Objek itu bisa dibilang kumpulan apa wadah untuk mengumpulkan beberapa items dan juga banyak hal gitu. Jadi misalkan var object itu kita isinya itu dengan kurung kurawal gitu. Nah, kemudian kita bisa masukkan kayak misalkan nama, kemudian titik dua, di sini kita isi string. Misalkan Andi Budi. Kemudian kita pakai koma atau kemudian di sini misalkan umur. Oh ya, sorry, tadi pakai koma ya. Jadi pembatas ininya tuh pakai koma, misal umur 10 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa masukin beberapa data di dalam satu variabel kayak gini. Tapi tipe datanya itu dia jadi objek gitu. Jadi kita di sini membuat objek ke dalam variabel yang mana isinya itu ada nama dan umur. Jadi ini namanya sebutannya key, kemudian ini namanya value. Jadi key value gitu. Nah, untuk value-nya tuh bisa diisi macam-macam, bisa tipe data string, number, boolean juga bisa, benar kah gitu kan. Misal di sini true atau false gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan objek di sini. Kemudian yang terakhir adalah array. Jadi array itu kumpulan dari data-data ke dalam satu. Jadi kalau misal di sini teman-teman lihat kan ada key value gitu. Jadi objek, kemudian dari objek itu dia ada nama, umur, atau lain sebagainya. Kalau ini bisa dibilang kumpulan atau list atau daftar gitu. Misal di daftar barang. Nah, di sini teman-teman pakai kurung kotak, kemudian diisi misal daftar barangnya itu ada sepatu, kemudian pakai koma, kemudian ada buku dan lain sebagainya. Ini yang namanya array gitu. Jadi kumpulan dari data-data. Nah, datanya sendiri itu juga bisa beda tipe data gini. Gitu. Jadi ini untuk array gitu. Jadi di sini teman-teman udah belajar dari kelimanya. Ada string, numbers, boolean, object, dan array gitu. Jadi untuk video kali ini sekian. Untuk penggunaan dari variabel-variabel ini, jadi ada string, numbers, boolean, object, array itu bagaimana cara kita menggunakan tipe data ini atau mengolah tipe data ini gitu. Jadi di video selanjutnya kita akan coba mulai dari string dan selanjutnya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.